Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah saya. Untuk itu terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eka Man Pranagara, NIM 190416063, mata kuliah Sistem Distribusi, dosen pengampung Ibu Riah Uku Ginting MCS. Baik, yang saya jelaskan pada materi mata kuliah saya itu mengenai penanganan sinyal pada sistem distribusi. Masuk kita pada pengertian sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Biasanya sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, dan lain-lain. Dalam kereta api misalnya, sinyal berarti suatu tanda untuk melanjutkan atau meneruskan perjalanan ke tempat atau stasiun berikutnya. Dan biasanya sinyal ini dikirimkan oleh stasiun yang terkait. Dalam dunia elektronika dikenal dua macam sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Secara umum, sinyal didefinisikan sebagai suatu besaran fisik yang merupakan fungsi waktu, ruangan, atau beberapa variabel. Sebuah sinyal digunakan di sistem Unix untuk notif sebuah proses kalau suatu peristiwa telah terjadi. Sebuah sinyal dapat diterima secara synchronous atau asynchronous, tergantung dari sumber dan alasan kenapa peristiwa memberi sinyal. Semua sinyal atau asynchronous dan synchronous mengikuti pola yang sama. Sebuah sinyal dimunculkan oleh kejadian dari suatu peristiwa. Sinyal yang dimunculkan tersebut dikirimkan ke proses. Sesudah dikirimkan, sinyal tersebut harus ditangani. Contoh dari sinyal synchronous adalah ketika suatu proses melakukan pengaksesan memori secara ilegal atau pembagian dengan nol. Sinyal dimunculkan dan dikirim ke proses yang melakukan operasi tersebut. Contoh dari sinyal asynchronous misalnya, kita mengirimkan sinyal untuk mematikan proses dan keyboard, maka sinyal itu dikirim ke proses tersebut. Jadi ketika suatu sinyal dimunculkan oleh peristiwa di luar proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut menerima sinyal tersebut secara asynchronous. Lanjut, setiap sinyal dapat ditangani oleh salah satu dari penerima sinyal dari dua penerima sinyal. Penerima sinyal yang merupakan set awal dari sistem operasi, penerima sinyal yang didefinisikan sendiri oleh user. Penanganannya sinyal pada program ini hanya memakai track tunggal cukup mudah, yaitu hanya dengan mengirimkan sinyal ke prosesnya. Tapi mengirimkan sinyal lebih rumit pada program yang multi-threading, karena sebuah proses dapat memiliki beberapa thread. Secara umum ada 4 pilihan kemana sinyal harus dikirim. Yang ke-1, mengirimkan sinyal ke thread yang dituju oleh sinyal tersebut. Yang kedua, mengirimkan sinyal ke setiap thread pada proses tersebut. Yang ketiga, mengirimkan sinyal ke thread tertentu dalam proses. Yang keempat, menugaskan thread khusus untuk menerima semua sinyal yang ditujukan pada proses. Masuk kita pada tipe sinyal. Ada dua tipe sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Masuk dulu kita pada sinyal analog. Sinyal analog adalah bentuk energi listrik, tegangan, arus, atau daya elektromagnetik yang memiliki hubungan linear antara bersama listrik dan nilai yang diwakili oleh sinyal tersebut. Sinyal yang amplitudenya mengambil nilai apapun dalam rentang kontinu disebut sinyal analog. Sinyal analog bersifat kontinu yang bervariasi terhadap waktu. Mereka bisa periodik atau non-tegangan. Arus, frekuensi, tekanan, suara, cahaya, suhu, dan variabel fisik yang diukur sehubungan dengan perubahan terhadap waktu untuk mendapatkan informasi. Sekarang kita masuk pada sinyal digital. Sinyal yang amplitudenya hanya mengambil nilai terbatas disebut sinyal digital. Sinyal digital bersifat diskrit, hanya berisi nilai yang berbeda. Sinyal digital membawa data biner, yaitu 0 atau 1 dalam bentuk bit, hanya dapat berisi satu nilai pada periode waktu tertentu. Sinyal digital dipresentasikan sebagai gelombang persegi atau square waves atau sinyal clock. Contoh sinyal digital: 1. Smart transmitter menggunakan berbagai protokol mengirimkan data melalui sinyal analog dan digital. Yang kedua, jam tangan digital. Ketiga, sinyal video digital. Keempat, CD. 5, DVD, dan keenam, komputer. Sekarang kita masuk pada pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal digital adalah pengolahan digital yang dilakukan oleh komputer atau pengolahan sinyal digital khusus untuk melakukan berbagai operasi pengolahan sinyal. Sinyal non-linear berhubungan erat dengan identifikasi sistem non-linear dan bisa diimplementasikan di domain waktu, frekuensi, dan spasio-temporal.
Sinyal merupakan sebuah fungsi yang berisi informasi mengenai keadaan tingkah laku dari sebuah sistem secara fisik. Meskipun sinyal dapat diwujudkan dalam beberapa cara, dalam berbagai kasus, informasi terdiri dari sebuah pola dari beberapa bentuk yang bervariasi. Oke, masuk kita pada masalah dan solusi pada sinyal. Sekarang dulu masuk kita pada penyebab sinyal tidak berfungsi. Ada beberapa penyebab sinyal tidak dapat berfungsi. Antara lain, HP berada di luar area jaringan. Faktor cuaca juga menjadi penyebab sinyal HP hilang. Sedang ada perbaikan jaringan dari operator, terjadi kesalahan pada aplikasi atau software, ada kerusakan pada tool HP, signal receiver HP bermasalah. Sekarang kita masuk pada cara mengatasi permasalahan pada sinyal. Restart HP atau PC sebagai cara mengatasi sinyal hilang paling awal. Kedua, aktifkan mode pesawat pada HP. Ketiga, cara mengatasi sinyal hilang dengan mencari jaringan manual. Keempat, masukkan kode mengatasi sinyal hilang. Kelima, coba tukar SIM card ke HP lain. Keenam, hubungi customer service operator untuk bantuan lebih lanjut. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara sinyal dan jaringan. Ada beberapa perbedaan antara sinyal dan jaringan, yaitu satu, sinyal mempunyai 2 jenis sementara jaringan mempunyai 5 jenis. Jangkauan yang dimiliki sinyal lebih luas dibandingkan jaringan. Sinyal berbentuk tanda, sedangkan jaringan merupakan arus data yang digunakan. Sinyal memanfaatkan antena sebagai alat pemancar dan penerima gelombang, sedangkan jaringan dikirim melalui arus listrik. Sinyal tidak membutuhkan persetujuan penerima, sementara jaringan membutuhkan persetujuan. Sekarang masuk kita pada manfaat jaringan komputer. Adapun manfaat dari jaringan komputer itu dalam melaksanakan tugas-tugas di kantor adalah sebagai berikut. Dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita memiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, misalkan jaringan internet. Kedua, melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Ketiga, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Keempat, di jaringan komputer pengguna juga dapat mengirimkan teks, gambar, audio maupun video secara real-time. Kelima, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Yang keenam, dengan jaringan komputer kita dapat juga memakai satu printer di kantor secara bersama. Itu saja penjelasan dari materi mata kuliah saya mengenai penanganan sinyal pada sistem distribusi. Jika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.